Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Di pagi hari ini kami kedatangan tamu ya. Masya Allah, beliau Bang Yusro. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, tadi ngobrol-ngobrol di depan, kemudian ada sesuatu yang mau kita abadikan, yaitu kisah hijrahnya beliau. Beliau tetangga kami alhamdulillah, dan sedikit sering kita bermuamalah dengan beliau. Nanti akan bercerita bagaimana kisah hijrahnya sebelum hijrah dan sesudah hijrah. Oke, apa kabar Bang Yusro? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lama kita udah kenal, cuman belum kebuka nih dari mana awalnya bisa hijrah gitu. Apakah langsung dapat hidayah dari langit atau ada orang yang datang gitu? Gimana Bang? Ya alhamdulillah. Hijrahnya kita pertama tuh mungkin nggak lain dari hidayah dari Allah. Cuman dengan peraturan teman gitu. Dulunya kita berteman sama orang-orang yang telah hijrah duluan dapat hidayah gitu. Jadi memberi motivasi jalan-jalan. Setelah itu, ya itulah awalnya kan kita mulai jalan memang udah ada gitu. Jadi hijrah, apalagi mengikuti sunnahnya Nabi ini kan. Ketika kalanya kita waktu mulai hijrah itu jumpa lah sama teman sama beliau. Waktu saya baru-baru ke masjid lah, mulai istiqomah ke masjid. Lalu itu jumpa sama teman lagi taklim. Nah taklim dia sama saya tengok apa nih yang dibaca pagi-pagi, tiap pagi saya tengok saya pulang. Itu tiap duduk dia sendiri, dia tuh lama-lama ada 1, 2, 3. Saya tanya itu ada yang orang pemuka masjid lah, namanya Ustaz Pak Budi ini kan. Terus saya tanya sama dia, ada apa nih? Bilang, ya duduk aja katanya. Setelah duduk, cerita-cerita, kenalan, kenalan, situlah mulainya apa kita dibawanya ke tempat pengajian gitu. Itulah awalnya itu. Masya Allah. Jadi lewat taklim yang ada di sebuah masjid ya? Taklim di masjid. Nah, itu. Sehingga saya duduk tuh waktu duduk pertama itu mendengar hadis-hadis, rasa ada ketenangan. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman semua, salah satu pintu hidayah emang lewat taklim ya. Lewat taklim, mendengarkan bacaan tentang hadis Nabi dan ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian terbuka hati, adem, tenang, kemudian ada kekuatan untuk mengamalkan gitu ya. Sebelumnya berarti belum sholat ke masjid sebelumnya? Ya mungkin musim-musiman lah. Mungkin kok mesinnya ada musim durian, ya. Itu hilang mesin durian habis, ada lagi gitu lah. Musim mangga, nggak ada mangga musim mangga kan? Jadi siapa tuh yang taklim ketika itu? Taklim itu salah satunya masuk teman kami namanya Akso lah. Oh, Bang Akso ya, Masya Allah. Kalau dalam profesi kita dulu di kerja di ini profesi lah, ya. Itu namanya Indra gitu. Oh, ada juga teman. Ada dia Nadib. Oh, dia kerja di bangunan juga sama. Juga dia. Cuma sudah hijrah dulu. Nadib saya kasih semangat. Tapi sempat juga bantah-bantah lah gitu. Maksudnya saya protes lah gitu dengan keinginan logika saya yang enggak apa itu ini gitu. Alhamdulillah. Jadi satu Bang Indra ya, yang sama ini memperkenalkan apa di jemaah ini. Ya, alhamdulillah. Bang Indra masih ketemu ya? Jumpa. Salam buat Bang Indra, Masya Allah, Masya Hidayah, mudah-mudahan Allah berkahkan hidayah pada kita semua. Kemudian Bang Akso berarti kan? Bang Akso, nanti kami undang di sini, kita ngobrol-ngobrol ya. Banyak cerita yang perlu kita ungkapkan ke permukaan, masuk bagi-bagilah sharing buat teman-teman semua. Nah kemudian bedanya apa tuh? Beda sebelum hijrah dan sesudah hijrah? Oh sangat jauh beda. Jauh beda ya? Beda jauh. Satu. Yang pertama ketika saya belum hijrah, ya yang hal yang haram itu sama aja. Bermuamalahnya sama rata. Sekarang udah sudah hijrah ini dan tahulah bedanya gitu. Udah rasa ada takut, rasa was-was gitu. Itu nah.
sudah tuh dengan ada ketenangan yang kedua, ketenangan diri lah gitu. Hati lebih tenang. Walaupun nggak punya duit. Walaupun nggak punya duit, walaupun ya betul kata ulama atau ustaz, ketika kita mulai hijrah tuh cobaan dan bintang tuh bertubi-tubi. Tapi kita selalu kedekatan sama Allah tuh rasanya gimana gitu. Mudah meneteskan air mata gitu. Nah, itu kelebihan kita sudah mulai masuk hijrah, masuk dan mengenal dengan apa ini. Jadi yang pertama katanya ada yang pertama sudah bisa bedakan ya, bedakan yang halal mana yang haram ya kan, dalam mencari rezeki. Ya tahapnya belajar lah gitu. Belajar kan, walaupun belum bisa sempurna, tapi sudah mulai bisa membedakan. Ini halal mainkan, ini haram dulu. Kalau sebelum hijrah ajalah ya kan. Sebenarnya tahu dulunya sebelum hijrah tahu halal. Cuman kekuatan untuk betul ya, tanpa kesok-sok yang gitu, penting hantam gitu. Rasa ketakutan kita sama Allah nggak ada belum ya. Yang kedua tadi nggak ada ketenangan ya kan. Nggak ada ketenangan. Karena ada amalan ada amalan gitu. Dan lagi perbedaannya kita kerisauan menengok tetangga, apalagi jangan tetangga atau orang lain ya. Yang jelas saudara kita atau anak kita sendiri itu. Alhamdulillah dengan kita ada ini diberi kemudahan dengan ada hidayah ini, walaupun kita ibaratnya tidak jelas itu penghasilan, tapi mudah-mudahan anak di pondok, ada di pondok 2 orang yang menghafal ini, itu ada yang 4 tahun kecil udah hafalan ayat pendek. Alhamdulillah. Diberi kemudahan gitu. Memang terasa kedekatan sama Allah itu terasa gitu. Ya teman-teman semua luar biasa, bukan saja pengaruh buat diri, ternyata buat lingkungan pekerjaan. Yang ketiga yang paling bermanfaat juga adalah pengaruh buat anak ya. Anak lebih mudah diajak ke agama. Dan terbukti anak beliau masuk pesantren ya kan. Sudah hafal Quran berapa juz? Ada yang baru masuk itu udah 5 juz. Alhamdulillah, masya Allah. Yang di Temboro. Ya. Mudah-mudahan masih terus anaknya sampai sekarang ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Yang kecil pun masih tahu namanya, tapi anak usia ini. Alhamdulillah. Doa-doa apa namanya ada pendek doa. Alhamdulillah. Dan targetnya selesai hafal Quran. Target ini insya Allah. Walaupun bapaknya hafal berapa juz? Juz 30. Juz 30 belum lagi 30. Iya, masya Allah. Ya, jadi hidayah yang besar ketika datang ke diri kita lewat teman-teman, lewat pengajian, maka terus istiqomah, kita bisa bedakan mana hal haram, kemudian ada keterangan batin ya, ada keterangan batin. Yang ketiga, Allah berikan anak yang soleh-solehah, mau dia belajar ngaji, mau menghafal Al-Quran, lebih mudah ya kan? Kalau dulu sebelum hijrah ya nggak ada lah, pikirnya dunia. Pikirnya dunia, kita pun tidak ada ngarah gitu apa nanti kematian, persiapan kematian. Allah. Jadi kita udah dapat kami ikut jemaah ini dah, alhamdulillah lah. Udah tahu, jadi ya lebih kuat untuk beribadah. Ada rem gitu ya. Ada remnya. Mungkin terakhir buat teman-teman muda, teman-teman lama dulu kerja, mungkin ada nasihat, ya itu aja. Berusaha mencapai hidayah. Hidayah pun tidak datang dengan sendirinya gitu. Dan lagi merasakan manisnya hidayah itu Allah. Manisnya kita dekat sama Allah walaupun kita gimana namanya bisa kita ungkapkan gitu. Ya, jadi alhamdulillah sebuah hikmah perjalanan yang luar biasa bersama kawan saya Bang Yusro. Beliau yang berprofesi sebagai tukang bangunan, tetapi sudah hijrah. Berbeda dengan yang lainnya, sudah merasakan bagaimana nikmatnya iman, kemudian bisa mengerem mana hal mana haram, dan yang ketiga dengan hijrah tadi Allah berikan keturunan anak yang soleh dan soleh yang saat sampai ini masih menghafal Al-Quran di pondok pesantren. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat buat kita pada khususnya dan buat para penonton umumnya. Jangan lupa bahwasanya kita bisa belajar daripada pengalaman orang lain. Buat teman-teman yang masih muda, buat teman-teman yang sedang mau niat hijrah, insya Allah sebagaimana beliau katakan tadi, hidayah tidak bisa ditunggu ya. Melainkan kita harus kejar, kita jumpa orang-orang soleh, kita lewat pengajian, lewat majelis taklim, insya Allah akan Allah berikan hidayah.
Walaupun paman Nabi sendiri kalau tidak ada bimbingan dia susah gitu. Tapi alhamdulillah dengan kita berusaha dan mendoakan, semoga di video yang singkat ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi teman-teman semua. Yuk kita hijrah dari yang perkara yang tidak benar menjadi yang benar, dari perkara yang belum takut kepada Allah menjadi perkara yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau merasakan sendiri ketenangan, Pak ya. Ketenangan hidup, kemudian tentram, dan tadi generasi yang mau belajar agama. Terima kasih Bang Isro atas pertemuannya, mudah-mudahan istiqomah, saling mendoakan, Amin. saling ingatkan juga kalau saya salah. Kan? Buat teman-teman semua, oke. Pengalaman adalah guru yang terbaik, bukan berarti kita harus mengalami sendiri, kita bisa belajar daripada pengalaman orang lain. Semoga menginspirasi dan memotivasi. Yang belum sholat, jangan lupa sholat. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.